Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersihnya meningkat 300% lebih di semester 1 tahun 2022 ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham TINS. TINS hari Jumat kemarin ditutup naik 0,67% ke harga 1.500. Tapi bisa kita lihat di grafik, saat ini TINS masih bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Sebelumnya memang TINS sempat bergerak sangat downtrend, sempat menuju harga 1.300. Setelah menyentuh harga 1.300, TINS berhasil rebound. Tapi bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break. Saat ini telah kembali turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 1.515 dan garis EMA 150 di sekitar harga 1.575 masih berupa resisten. Bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50, TINS masih gagal break. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di sekitar harga 1.450. Dan kemarin kalau pemberitaan bahwa laba bersih TINS melambung 300% lebih. Jadi ini salah satu sentimen positif untuk saham TINS saat ini. Tapi secara teknikal saat ini TINS masih belum bagus trennya. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 0,67% ini masih terlihat ada sedikit akumulasi. Sedangkan asing terus distribusi saham TINS ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat TINS masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 minggu depan. Tapi ingat, apabila masih gagal break, TINS masih akan bergerak sideways. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry membeli saham TINS, sebaiknya wait and see. Bisa buy on breakout dari garis EMA 50 dengan target take profit di garis EMA 150, karena apabila masih gagal break masih ada potensi untuk bergerak turun. Atau mau lebih aman, tunggu TINS berhasil naik di atas kedua garis EMA ini baru teman-teman ikutan entry. Cara kedua, tunggu kembali di support di 1400 1450 untuk entry-nya. Dengan target take profit jangka pendek di garis EMA 50 sampai harga 1.550. Jadi saat ini walaupun laporan keuangan masih bagus, secara teknikal saat ini TINS belum layak untuk kita entry. Karena bisa kita lihat belum ada akumulasi besar dan saat ini masih tertahan di garis EMA 50-nya. Dan selanjutnya saya akan analisa saham Harum yang jika kita perhatikan pergerakannya hampir mirip dengan TINS. Sebelumnya bergerak downtrend juga, menyentuh di sekitar harga 1.350 berhasil bangkit, mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break, kembali bergerak turun. Dan saat ini masih kesulitan untuk break garis EMA 50. Itu selalu saya pakai garis EMA 50 dan 150 untuk melihat arah pergerakan sebuah saham. Jadi apabila saham yang bergerak di bawah garis EMA 50 150, selalu saya jadikan garis EMA 50 dan 150 untuk target take profit apabila memang masih gagal break. Dan jika kita lihat untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Jika kita perhatikan di sini, pada penurunan 1% lebih kemarin masih ada distribusi, asing juga sama masih terus distribusi saham Harum 1 minggu terakhir ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Harum masih ada potensi untuk turun ke support 1.640 sampai harga 1.600. Jadi sama untuk Harum, apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Bisa buy on breakout dari garis EMA 50 atau tunggu di sekitar harga 1.600 sampai 1.580 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan update pergerakan dari saham MAPI. MAPI bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik hampir 4% ke harga 1.050. Jadi saat ini MAPI jika kita perhatikan masih berhasil bertahan di atas garis EMA 50 dan rebound kembali. Jadi sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah menganalisa saham MAPI dan saya sarankan masuk watchlist karena garis EMA 50 beberapa kali masih menahan penurunan dari saham ini. Dan cara tren jangka menengah pun MAPI trennya masih bergerak tren. Nah, bisa kita lihat sempat turun 1 minggu terakhir ini, satu berhasil rebound kembali. Jika kita perhatikan harga 1.050 sebenarnya merupakan
resisten minor untuk saham MAPI, tapi resisten lebih kuatnya itu di sekitar 1100. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini kembali bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat kemarin masih ada sedikit akumulasi. Ini yang menariknya jika kita lihat asing masih terus akumulasi saham MAPI. Ini juga salah satu alasan kenapa MAPI sebelumnya walaupun bergerak turun masih layak untuk masuk watchlist. Karena dekat dengan garis EMA50 sehingga ada potensi untuk rebound, dan karena asing masih terus masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MAPI juga masih ada potensi menuju harga 1100, tapi ingat ini merupakan target take profit apabila teman-teman memang beli di sekitar garis EMA50 kemarin. Karena sebelumnya juga mendekati harga 1100, MAPI gagal break dan mulai bergerak turun. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan MAPI mulai berbalik arah kembali. Atau teman-teman mau hold terus sama garis EMA50 tidak terlewati pun masih oke untuk tren yang lebih lama. Karena bisa kita lihat garis EMA50 sampai saat ini masih terus bergerak naik. Sehingga sama seperti dulu, apabila teman-teman buy on breakout dari garis EMA50, hold terus selama garis EMA50 tidak terlewati, atau bisa kita lihat harganya terus bergerak naik selama masih berada di atas garis EMA50. Dan ini juga saya akan update pergerakan dari INKP. INKP juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 7% lebih ke harga 8.850. Jadi langsung break harga 8.500 dan telah mencapai target analisa video sebelumnya di 8.800. Jadi INKP juga sebelumnya setelah saya analisa, pada saat dia masih berada di bawah garis EMA50 pun mulai saya analisa, dan pada saat break garis EMA50 dan 150 pun terus saya update pergerakannya. Karena selalu saya jelaskan ke teman-teman, apabila sebuah saham sebelumnya bergerak dalam tren dan berhasil break garis EMA50 150, maka secara tren saham tersebut akan mulai bergerak uptrend. Apalagi saat ini garis EMA50 telah berpotongan dengan garis EMA150, sehingga untuk tren jangka menengah trennya akan lebih baik lagi. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 7% lebih ini masih ada akumulasi, dan bisa kita lihat asing juga masih terus masuk akumulasi saham INKP. Jadi asing terus masuk, harga terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, INKP belum terkonfirmasi break harga 8.800. Walaupun masih ada potensi besar ke harga 9.000, tapi karena kemarin naik lumayan tinggi, ada potensi untuk terkena koreksi sementara. Sama seperti posisi ini, mencoba untuk break harga 8.500, gagal break, terkoreksi sementara, setelah itu baru melanjutkan kenaikan. Jadi ini masih ada potensi pada saat mendekati harga 9.000 terkena koreksi dulu. Selama masih kuat di 8.500, menurut saya masih sangat layak untuk di hold, karena ini merupakan support untuk INKP saat ini. Apabila masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena ingat, saham uptrend pun bukan berarti akan bergerak terus menerus, naik terus menerus. Pasti ada beberapa kali terbentuk candle merah, tapi yang penting arahnya masih terus bergerak naik. Jadi INKP pada saat break garis EMA50 150 bisa kita lihat beberapa kali tetap ada candle merah, tapi arahnya selalu bergerak naik. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau enter membeli saham INKP, saya sudah tidak menyarankan untuk membeli di harga sekarang karena kenaikannya sudah sangat tinggi. Dan untuk saham Tekim saya akan update untuk hari Minggu besok. Jadi INKP juga beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Saya sarankan untuk pantau saham Tekim karena Tekim ada potensi mengikuti saudaranya yaitu INKP. Tekim bisa kita lihat saat ini telah berhasil break garis EMA 150 sehingga ada potensi untuk melanjutkan uptrendnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.